Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa kan ya? Di pagi yang cerah ini Lausan ini kita akan nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Betul sekali, yuk kita nyanyi lagu ini ya. Semangat! Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga ya. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu anak-anak. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami dapat berbakti di rumah kami masing-masing. Itu semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya ibadah ini bisa jadi ibadah yang berkenan kepadamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Rasa ini belum semangat loh. Iya ya, kita nyanyi lagi ya. Kita nyanyi lagu Burung Pipit lagi ya. Semuanya bangkit berdiri ya. Iya, betul sekali. Kalau bisa terbang nggak? Terbang aja. Ayo nyanyi Burung Pipit yang kecil ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku
dikasihi Tuhan. Betul sekali loh, kita dikasihi Tuhan. Selain dikasihi Tuhan, kita juga laskar Kristus. Siap ya, kita mau siap memuji Tuhan. Iya, semuanya bangkit berdiri. Yuk. Kita mau gerakan kaki kita ya. Saya laskar Kristus. Siap anak-anak? Yo, laskar Kristus siap ya. Yo, sambil jalan di tempat aja ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, Pasukan menembak. saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap. Saya laskar Kristus, siap. Saya laskar Kristus, siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi ya. Semuanya jalannya gimana? Cepat, seperti laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap. Saya laskar Kristus, siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, benar sekali, kita laskarnya Betul Kristus. sekali loh. Pimpinan kita ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, Tuhan sudah ada dalam hati kita. Betul. Jadi kita akan menari untuk Tuhan. Seperti Raja Daud ya loh. Betul sekali, seperti Raja Oh, Daud. iya. Karena roh Allah ada, maka kita akan menari. Betul. Gimana ya narinya ya loh? Nari gini ya. Oke. Pakai jempol boleh ya. Boleh dong, yuk. Nah, roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi ya. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Waduh, benar-benar ya. luar Capek biasa. loh, Sa? Belum Belum capek ya, belum capek. Benar sekali. Bagaimanapun juga kita ini juga anak-anak terang karena roh Allah sudah ada dalam hidup kita. Benar, loh, jadi Se. kita harus bersinar ya. Iya, lagu yang akan kita nyanyikan apa loh, Sa? Lagu This Little Light of Mine. Oke, mari kita nyanyikan lagu This Little Light of Mine. Yuk anak-anak, siap ya? Kita mau hentakkan kaki ya. Terus tepuk tangan juga. Let's clap together. That's it. Keep it going. Let's sing this little light of mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. All right, keep clapping now. Kemanapun ya anak-anak ya, Tuhan selalu beserta kita.
I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, that sounds so good. Kalau kita lagi takut bagaimana That's ya? called clapping on the Tuhan back. tetap menyertai ya, kita harus tetap All right, bersinar sing this ya. real quiet with me now. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I am afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Anak-anak, sebentar lagi kita akan masuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang kami bisa nyanyikan hari ini. Tuhan, tolong siapkan hati kami, siapkan hati Lause yang akan bercerita. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong pimpin setiap kami supaya kami siap mendengarkan firman Tuhan dan firman itu menjadi benih yang subur di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Kita bersyukur ya hari ini kita bisa beribadah, sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman. Anak-anak pernah nggak mendengar kata diberkati? Oh pernah ya, bahkan kita sering mendengar orang tua kita atau bahkan kita sendiri berkata kepada teman, terima kasih, Tuhan memberkati gitu ya. Nah Lause Heni pernah punya pengalaman waktu sedang bermain dengan keluarga temannya Lause Heni. Lalu waktu itu dia memberi sesuatu kepada Lause Heni. Itu tahun mungkin 92-an ya. Lalu waktu dia kasih, Lause Heni menerima dan Lause Heni bilang begini, terima kasih ya Ce. Terus dia, hah kok kamu bilang, Lause Heni bilang terima kasih ya Ce. Terus Lause Heni tambah gini, Tuhan memberkati. Hah? Dia bilang kok bisa kamu bilang Tuhan memberkati? Lah iya, saya mau orang yang memberi juga mendapat berkat dari Tuhan. Apa sih artinya Tuhan memberkati? Berkat itu artinya sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang datang daripada Tuhan, sesuatu yang datang daripada orang katakanlah yang punya otoritas. Dalam hal ini kita berbicara Tuhan. Nah, ketika Tuhan sudah mempercayakan kepada Abraham ada seorang anak, siapa namanya? Masih ingat? Betul, Ishak ya. Nah, Ishak dikatakan diberitahu oleh Allah ketika dia sudah menikah ya, lalu dia diizinkan punya anak. Tuhan bilang begini, nanti kamu akan beranak cucu seperti janjiku kepada papamu, kepada bapakmu Abraham. Aku juga berjanji bahwa keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut, seperti bintang di langit dan sebagainya. Ya, tapi kenyataannya anaknya berapa? 2. Yaitu siapa? Esau dan Yakub. Nah, pada waktu Ishak merasa dia sudah mulai tua, dia lalu memberitahukan kepada anaknya yang nomor 1, yaitu Esau. Esau, aku sudah tua, aku mau memberkati engkau. Pergilah, ya, pergilah berburu. Bawalah binatang itu, lalu engkau potong, engkau bersihkan dan engkau masaklah untuk aku dan aku akan menikmati, lalu aku akan memberkati. Loh, Lause Heni tadi bilang yang memberkati itu Tuhan. Kok Ishak bisa memberkati? Ya, Ishak dipercayakan oleh Tuhan. Jadi pada waktu Ishak memberi berkat, berkat itu bukan dari diri Ishak. Manusia tidak punya berkat apapun yang bisa memberkati orang lain. Tapi kuasa Tuhan membuat manusia bisa memberkati. Susah ya enggak susah ya. Kita tahu bahwa dipercayakan untuk menaruh berkat kepada orang. Lalu Esau semangat, dia pergi
Tapi rupanya di balik pintu sana ada mamanya Esau dan Yakub yang mendengar apa yang dikatakan Ishak kepada Esau. Lalu mamanya memutuskan, aku mau kasih tahu kepada Yakub. Yakub itu anak nomor 2. Yakub, papamu baru saja berbicara kepada kakakmu Esau bahwa dia akan menerima berkat, tapi setelah dia pergi berburu, membawa pulang buruan, memasak dan memberikannya kepada papamu untuk makan. Sekarang kamu cepat pergi ke kandang kita. Kita punya kambing, bawa kemari. Kita punya domba, bawa kemari 2 ekor. Lalu kita akan menyembelihnya, lalu kita akan memasak dan memberikan kepada papamu agar kamu yang diberkati. Mama, mana bisa? Bulunya kakak berbulu, tangannya kakak berbulu. Tangan aku tidak berbulu. Papa pasti tahu bahwa aku Yakub bukan Esau. Tapi mamanya bilang, serahkan ke mama. Wah, gitu ya. Lalu kemudian diambil kambing domba, lalu disembeli, dikuliti, lalu kemudian dimasak. Setelah dimasak, lalu dipakaikan pakaian kakaknya kepada adiknya. Setelah dipakaikan, lalu apa yang terjadi? Itu tadi kulit-kulit kambing dombanya itu yang sudah dibersihkan ditaruh sengaja di bawah mantel daripada kakaknya supaya baunya seperti pemburu. Pemburu yang baru habis berburu gitu ya. Lalu menghadaplah Yakub kepada Esau. Bapak, aku sudah pulang membawa buruan. Ini buat bapak, makanlah. Terus papanya merasa gini, suara kamu seperti suara Yakub, tapi bau kamu seperti bau Esau. Sini mendekat kepadaku. Waktu mendekat, dia meraba, kok berbulu persis Esau ya. Jadi bapak Ishak ini sudah tidak bisa melihat gitu ya. Jadi dia hanya berdasarkan apa yang dia raba dan dia dengar. Waktu dia makan, wah nikmat sekali ya. Selesai itu dia mulai kemudian memberkati Esau. Sebuah berkat tadi Lausa ini bilang sifatnya apa? Baik berkat itu ya. Dikatakan begini, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gadung serta anggur berlimpah-limpah. Wow, bangsa-bangsa akan takluk, artinya tunduk kepadamu. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu dan kamu akan menjadi tuan, menjadi leaders, menjadi pemimpin atas saudara-saudaramu. Ya, siapa yang mengutuk engkau dikutuk. Artinya kalau ada orang yang berbuat jahat, mereka akan menerima imbalannya. Tapi dikatakan siapa yang memberkati engkau, mereka juga akan diberkati. Wah, selesai dah. Yakub menerima berkat. Senang dong. Sekarang Lausaheni tanya anak-anak kalau menerima berkat gitu. Dari Lausaheni, katakan Lausaheni bilang Tuhan memberkati. Tuhan loh ya. Tapi berkat itu diturunkan melalui hambanya. Katakan gitu. Senang gak? Senang. Ya. Tapi yang gak seneng itu pada waktu Esau sudah selesai memasak, sudah selesai memotong binatang lalu memasak, dia datang kepada papanya lalu bilang, Papa ini makanan, makanlah lalu berkati aku. Terus papanya bilang, aku ini udah kenyang, barusan aku itu memberkati engkau. Papa, itu bukan aku. Taulah dia bahwa itu adalah adiknya. 2 kali ya dia kena tipu adiknya. Pertama, sup kacang merah diambil kesulungannya. Yang kedua, diberkati itu diambil juga. Nah, anak-anak, Lausaheni mau mengajak kita fokus kepada kata yang namanya berkat. Berkat itu datang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati setiap orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya seperti firman Tuhan, yang tidak main-main. Tidak akan ada berkat bagi pencuri. Tidak akan ada berkat bagi pembohong. Tidak ada akan berkat bagi mulut yang suka berkata kasar. Tapi berkat itu diberikan ketika ada seseorang pribadi yang hidup takut di hadapan Tuhan. Takut bukan takut Tuhan, bukan ya. Tapi hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hormati Tuhan, tidak kelihatan tapi tahu Tuhan mengawasi. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang diberkati. Siapa nggak mau menerima berkat? Ayo coba, ada di antara kalian yang tidak mau menerima berkat? Semua mau menerima berkat. Kalau mau menerima berkat, jadilah anak-anak Tuhan yang hidupnya taat kepada Tuhan.
taat kepada firman Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak yang diberkati. Seperti Tuhan telah memberikan berkat kepada Abraham, Ishak, dan kemudian Yakub dan keturunan selanjutnya. Tuhan juga akan memberkati kita. Bila kita mau hidup takut akan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjalankan firman Tuhan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan taat. Karena kita semua mau diberkati. Kalau orang yang diberkati, dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa Ishak mampu memberkati anaknya? Karena ada berkat Tuhan di dalam dirinya dan Tuhanlah yang memberkati melalui hambanya. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Hari ini kami semua ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat Tuhan. Tuhan, kami acap kali berkata, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Tapi sesungguhnya mungkin kami tidak memahami kata itu. Biarlah hari ini kami belajar. Ketika mengucapkan kata Tuhan memberkati, lahir dari sebuah hati yang sudah mentaati kebenaran firman. Lahir dari sebuah hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalan terdapat pada Mazmur 115 ayat 15. Sekali lagi, Mazmur 115 ayat 15. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. persembahan dapat dititipkan ke papa mama atau bisa melalui QRIS di samping atau bisa juga lewat transfer yang ada di nomor rekening di description box. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.